Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas E, Manajemen Keuangan Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi mengenai exposure dan manajemen konversi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Nuraini Muntari, NIM A1B018125. Kemudian teman saya, lalu Muhammad Hairi, NIM A1B018048. Dan yang terakhir yaitu Zulfi Alfarizi dengan NIM A1B018169. Masuk ke materi pertama, yaitu mengenai exposure. Exposure ini merupakan gambaran dari tingkat atau derajat perubahan nilai suatu objek dalam mata uang asal karena perubahan kurs. Nah, kemudian exposure konversi. Exposure konversi ini muncul karena perusahaan harus mengkonsolidasi laporan keuangan cabang-cabangnya ke dalam laporan keuangan pusat cabang. Nah, exposure konversi ini nama lainnya yaitu exposure akuntansi. Nah, exposure akuntansi ini yaitu bagaimana dia mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Kemudian ilustrasi dari exposure akuntansi. Misalnya, MNC Amerika Serikat mempunyai cabang di Indonesia dengan mata uang kantor pusat dalam dolar. Nah, sedangkan mata uang cabang di Indonesia yaitu dalam rupiah. Nah, jika kursnya adalah Rp10.000 per 1 dolar, maka modal sahamnya sebesar $1.500. Namun, jika kurs rupiah mengalami depresiasi menjadi 20.000 per 1 dolar, modal saham menjadi $3.000. Dengan demikian, MNC tersebut mengalami kerugian sebesar $3.000 hanya karena rupiah depresiasi terhadap dolar. Yang kemudian yaitu adalah metode konversi. Dalam metode ini terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu current atau no current. Metode ini menggunakan jangka waktu sebagai patokan dalam penentuan kurs mata uang yang digunakan. Metode kedua yaitu monetary atau non-monetary. Metode ini menggunakan kesamaan atribut aset, bukan jangka waktu untuk menentukan kurs yang dipakai. Metode yang ketiga yaitu temporal. Nah, metode ini menekankan pada evaluasi. Nah, metode terakhir itu metode keempat yaitu current rate. Nah, dalam metode ini itu merupakan metode yang paling sederhana. Aset atau kewajiban dalam neraca dikonversi dengan menggunakan kurs saat ini. Intinya yaitu adalah mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang lingkungan ekonomi yang pokok di mana entitas bisnis melakukan kegiatan bisnisnya. Adapun faktor penentu denominasi mata uang fungsional yaitu yang pertama adalah indikator aliran kas, kedua indikator harga penjualan, ketiga indikator pasar penjualan, keempat indikator biaya, kelima indikator pendanaan, keenam indikator perjanjian. Selanjutnya pada slide berikut ini yaitu proses konversi laporan keuangan. Nah, apakah laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang asing? Jika tidak, maka tidak ada penerjemahan yang diperlukan. Selanjutnya, jika iya, maka apakah mata uang lokal menjadi mata uang fungsional? Apabila jawabannya iya, maka konversi ke rupiah dengan metode kurs saat ini. Nah, apabila jawabannya tidak, maka ada pertanyaan lagi, apakah rupiah menjadi mata uang fungsional? Jika iya, maka konversi ke rupiah dengan metode temporal. Jika tidak, konversi dari mata uang asing ke fungsional dengan metode temporal dan kemudian konversi ke rupiah dengan metode kurs saat ini. Selanjutnya, neraca konsolidasi perusahaan multinasional. Pada proses penyusunan neraca ini dilakukan sama seperti proses penyusunan neraca domestik. Namun, dalam penyusunan neraca konsolidasi transaksi, antar cabangnya atau dengan pusat akan saling menghilangkan dan tidak nampak dalam neraca konsolidasi. Selanjutnya, manajemen exposure konversi menggunakan strategi fund flow adjustment untuk menghadapi perubahan kurs. Nah, apabila situasi mata uang menguat, maka aset naik, kewajiban turun, exposure bersih positif.
Nah, apabila dalam situasi mata uang melemah, maka aset akan turun, kewajiban tentu saja naik, dan eksposur bersih negatif. Nah, perlu diingat, dalam pasar efisien, strategi semacam ini akan sulit dilakukan karena investor akan melakukan hal yang sama. Kurs akan berubah dengan cepat. Penyebab eksposur terjadi: pembelian atau penjual barang atau jasa secara kredit, di mana harganya dinyatakan dalam falas. Peminjaman atau pemberian pinjaman dana, di mana pembayaran bunga dan cicilan utang dibuat dalam mata uang asing. Memperoleh aktiva ataupun mendatangkan kewajiban yang didenominasi dalam falas. Menjadi suatu kelompok kontrak forward yang tidak jadi atau unperformed foreign exchange forward contract. Bila eksposur transaksi benar-benar ada, maka perusahaan menghadapi 3 tugas utama. Yang pertama, perusahaan harus mengidentifikasi derajat eksposur transaksi. Kedua, perusahaan harus memutuskan apakah perlu atau tidak menghilangkan eksposur ini. 3. Bila perusahaan memutuskan untuk melenyapkan sebagian atau seluruh eksposur ini, perusahaan harus memilih berbagai teknik hedging yang tersedia. Dengan cara manajemen di atas, eksposur akuntansi berpusat pada konsep hedging. Cara hedging bagi perusahaan: yang pertama, mengurangi eksposur transaksi. Kedua, hedging neraca. Ketiga, hedging dengan derivatif. Bukti empiris: laba atau rugi konversi adalah laba atau rugi di atas kertas. Penelitian menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi sepanjang tidak merubah aliran kas. Aliran yang menjadi perhatian investor, manajer lebih memfokuskan pada kegiatan operasi daripada konversi laporan keuangan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.